Zaman praklasik Tiongkok. Kendati sebagai peradaban Tiongkok relatif berkesinambungan, nyaris tanpa diskontinuitas yang berarti selama ribuan tahun, sejarah Tiongkok pada dasarnya merupakan serangkaian siklus antara perpecahan dan persatuan, perang dan damai, penindasan dan kebebasan, keterputusan dan kebersambungan kembali, serta yang paling kasat mata jatuhnya satu dinasti yang diikuti dengan bangkitnya dinasti berikutnya. Seluruhnya ada 24 dinasti. Para sejarawan mengisahkan kronologis bangsa ini dalam jajaran dinasti demi dinasti. Ini sebetulnya merupakan cara pandang yang khas konfusionistik, yakni sejarah dilihat sebagai perjalanan sebuah keluarga besar yang ditandai dengan suksesi satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam menuturkan sejarah itu sering pula ditonjolkan karakter personal raja-raja dan kaisar-kaisarnya. Selalu pula digambarkan bahwa dinasti yang lebih dahulu muncul menjalankan kekuasaannya dengan baik, diteruskan oleh masa jaya selama waktu tertentu, lalu datanglah zaman kemunduran karena merosotnya moralitas para pemimpin bangsa yang berakibat pada kejatuhannya, lalu digantikan oleh dinasti berikutnya. Tentu saja, jatuh bangunnya sebuah dinasti tidak dapat disederhanakan menjadi soal moralitas para pemimpinnya belaka. Dalam kronika itu, sejarawan modern kemudian memasukkan sudut pandang yang lain, seperti perubahan sosial dan ekonomi, serta agresi dari luar, yang turut memunculkan atau meruntuhkan sebuah dinasti. Pengaruh ekonomi, budaya, dan politik dari berbagai wilayah Asia yang dibawa oleh gelombang migrasi, ekspansi, dan asimilasi yang susul-menyusul, juga merupakan faktor penting dalam membentuk sejarah yang merangkai peradaban Tiongkok. Para arkeolog menemukan bahwa daratan Tiongkok telah didiami manusia sejak 1,7 juta tahun silam. Pada zaman Paleolitikum lebih dari 1 juta tahun lalu, Homo erectus telah mendiami Tiongkok. Salah satu penemuan fosil terjadi pada tahun 1923 yang kemudian terkenal dengan nama Peicing Men atau Sinanthropus pekinensis, mengambil nama tempat penemuan tersebut. Perkakas batu yang ditemukan di situs Xiaochangliang di provinsi Hebei diperkirakan telah berumur 1,36 juta tahun. Sedangkan situs Xihoutu di provinsi Shanxi menunjukkan telah dipergunakannya api oleh Homo erectus yang berumur 1,27 juta tahun. Sementara penggalian di Yuanmao dan Lantian menunjukkan pemukiman yang lebih tua. Kemudian Homo sapiens paling awal diyakini sudah muncul di sekitar tahun 7000 sebelum Masehi yang disebut sebagai kebudayaan Jiahu, sedangkan kebudayaan Yangshao yang dilanjutkan dengan kebudayaan Longshan menyusul kemudian. Seperti umumnya bangsa lain, Tiongkok juga memiliki berbagai legenda tentang terciptanya mereka. Salah satu legenda bercerita bahwa leluhur bangsa Tiongkok berasal dari suatu keadaan kacau balau atau chaos. Hal ini memunculkan dua kekuatan yin dan yang. Pasangan kekuatan inilah yang menghasilkan raksasa Panku yang menata dan membuat berbagai hal di dunia ini, matahari, bulan, bintang, gunung, dan sebagainya. Ia tumbuh semakin besar dan terus hidup setelah bekerja 18.000 tahun. Bagian-bagian tubuhnya kemudian menjelma menjadi berbagai hal. Kepalanya menjadi gunung, nafasnya menjadi angin, kulit dan rambutnya menjadi tanah dan hutan, dan sebagainya. Manusia, katanya, berasal dari serangga dan ulat yang merambati sekujur tubuhnya. Sebagaimana dikisahkan kembali oleh Ivan Taniputra dalam bukunya The History of China, ada pula legenda lain tentang asal-muasal orang Tiongkok. Dalam hikayat seorang dewi bernama Nuwa, dialah yang menciptakan hewan dan manusia. Diciptakannya manusia dari tanah liat berwarna kuning sedemikian rupa dan sedemikian banyaknya sehingga ia kelelahan betul. Agar lebih cepat ia mencelupkan seutas tali ke dalam lumpur lalu mengibas-ngibaskannya. Percikan lumpur itu secara ajaib berubah menjadi manusia sehingga dengan cepat Nuwa pun dapat memenuhi penjuru dunia dengan manusia.